Film diawali dengan diperlihatkannya pada sekelompok pria yang berasal dari Afghanistan yang baru saja tiba di Mumbai. Para bujangan itu pun kemudian berpencar dengan menggunakan taksi yang berbeda. Di sisi lain, kita juga diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Arjun. Ia adalah seorang pelayan di salah satu hotel terkenal yang ada di Mumbai. Pagi itu, seperti biasa, Arjun sedang bersiap-siap untuk berangkat ke hotel. Dan sebelum ke hotel, ia juga mengantarkan anaknya yang masih balita kepada istrinya yang bekerja di salah satu pabrik. Singkat cerita, tibalah Arjun di hotel. Terlihat pada saat itu semua staf sedang sibuk bekerja. Bersamaan dengan itu, mereka juga kedatangan tamu VIP anak seorang tokoh terkenal yang bernama Zahra Kasani beserta anak dan suaminya yang bernama David serta pengasuhnya yang bernama Sally. Thank you. Thanks, bro. And so she's just taking them up now, sir. This way? Hi, little boy. I think so. Yeah. Shamiana? I don't know. What do you think? As you wish. Thank you so much. Scene kemudian pindah ke sebuah stasiun kereta di Mumbai. Terlihat seorang pria dari kelompok yang tadi sedang memantau keadaan sekitar. Kemudian ia bergegas menemui temannya di toilet. Dan tanpa berlama-lama mereka berdua langsung menjalankan misinya. Dan ya, jadi sekelompok pria Afghanistan tadi adalah sekelompok teroris. Mereka mendapatkan misi dengan meneror beberapa tempat yang ada di Mumbai. Akibat dari serangan itu tercatat jika ada lebih dari 100 orang yang menjadi korban. Setelah selesai di stasiun, kemudian mereka membajak sebuah mobil polisi. Dan kemudian melanjutkan aksinya dengan menembaki para warga yang sedang berkumpul di alun kota. Aksi mereka ini pun kemudian disusul oleh anggota yang lainnya. Di kafe Loloval, mereka menembak membabi buta banyak warga lokal dan turis yang menjadi korban. Para korban yang berhasil selamat pun kemudian berlarian ke sebuah hotel yang tak lain adalah Hotel Taj tempat Arjun bekerja. Kepala resepsionis yang melihat itu pun langsung menyuruh mereka masuk. Namun sayangnya para teroris itu sudah berbaur dengan mereka dan hal yang tak diinginkan pun terjadi. Setelah selesai melakukan aksinya di lobi hotel, para teroris itu pun mengabarkan kepada atasannya jika mereka akan melanjutkan aksinya di lantai atas. Bersamaan dengan itu, Sally yang sudah selesai mandi mendapatkan telepon dari David. Namun sayangnya Sally tidak mendengar jelas apa yang dikatakan oleh David. Dan ketika Sally membuka pintu kamarnya, tiba-tiba seorang wanita tua dengan bercak darah di sekujur tubuhnya berlarian masuk ke dalam kamarnya. Bersamaan dengan itu, Sally mendengar suara tembakan di luar kamar. Sally langsung bersembunyi ke dalam sebuah lemari. Ia melihat ada dua orang pria masuk ke dalam kamarnya seraya membawa senapan. Kemudian para teroris itu pun tanpa belas kasihan langsung menembak nenek-nenek tadi yang bersembunyi di toilet. David yang mengetahui jika Sally dan anaknya berhasil selamat langsung bergegas ke kamarnya yang berada di lantai atas. Namun perjalanan David tidak semudah yang ia harapkan. Setiap langkah yang ia lalui sangatlah beresiko.
Mumbai under siege. Hotel. Terrorists have zone, meaning tactical units must be. Sementara itu, di luar hotel, para polisi masih mengamati area di sekitar. Para polisi itu hanya mendapatkan perintah jika mereka harus berjaga di luar hotel, karena beberapa jam lagi pasukan khusus akan tiba. Namun, kepala polisi, sebut saja Pak Dusing, ini menyarankan kepada bawahannya untuk mengecek CCTV yang ada di lantai atas, agar mereka bisa menganalisis kejadian yang ada di dalam hotel. Okay, Arjun. Di sisi lain, ketika kepanikan sudah mulai reda, Arjun meminta kepada para tamu untuk mengikutinya pergi ke sebuah tempat yang cukup aman di lantai atas, di mana mereka semua akan pergi melalui tangga darurat, sehingga para teroris itu pun tidak menyadari pergerakan mereka. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah tempat persembunyian itu. Kemudian kepala koki itu menyampaikan permohonan maaf atas kejadian malam ini. Pak koki itu juga mengatakan jika tempat persembunyian ini hanya diketahui oleh mereka saja. Maka dari itu, ia meminta para tamu untuk tetap tenang. The worst is behind us. This has been secured. We will. Sam, come on. Sit down there. She's by herself. Di sisi lain, para polisi yang sudah memasuki area lobi tiba-tiba diserang oleh para teroris. Pak Dusing dan rekannya yang masih selamat memutuskan untuk pergi dari area tersebut. 5 jam setelah serangan pertama, beberapa jam telah berlalu, para pasukan anti-teror pun belum juga datang. Sedangkan pasukan khusus masih berada di Delhi. Hal itu pun membuat sang koki sangatlah geram. Sementara itu, mantanku Mbak Zahra yang sedang teleponan sama ibunya tiba-tiba dituduh anggota teroris oleh tete-tete berambut putih. Hal itu dikarenakan waktu teleponan tadi ia mendengar Mbak Zahra berbicara menggunakan bahasa Afghanistan, sama seperti para teroris itu. Untungnya salah satu dari tamu tersebut turut meyakinkan jika Zahra bukanlah bagian dari para teroris. Hello? Mrs. Watson? 7 jam sudah berlalu, namun para tim penyelamat belum juga datang. Ketika kondisi masih dalam keadaan panik, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari luar ruangan. Sontak membuat orang-orang yang di dalam pun menjadi panik. Namun untungnya ketika pintu dibuka, itu adalah mbak resepsionis yang sedang membawa para tamu lainnya serta seorang wanita yang terluka parah. Melihat hal itu, seorang wanita menyarankan jika wanita yang terluka itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Jika tidak, ia akan kehabisan darah. Menyadari hal itu, Arjun mencoba meyakinkan Pak Koki jika ia yang akan membawa wanita itu ke rumah sakit melalui tangga darurat. Singkat cerita, ketika Arjun yang sedang berjalan di lorong tangga tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan 2 orang polisi. Melihat bahwa ada kesempatan, wanita yang terluka itu pun langsung lari pergi keluar. Gak berselang lama terdengar suara tembakan yang menandakan jika wanita itu telah tewas. चीनी लग रही है Singkat cerita, tibalah Arjun dan polisi itu di ruang CCTV. Ketika Arjun menjelaskan ruangan mana saja yang tertera di CCTV, tanpa sengaja ia melihat seorang teroris yang berada tepat di depan ruangan tempat para tamu bersembunyi. Melihat hal itu, Arjun langsung menelpon Pak Koki agar tidak membuka pintu tersebut. Namun sayang, ketika dalam kepanikan, salah satu dari mereka nggak sengaja jatuhin gelas. Teroris yang mendengar hal itu pun langsung berupaya membuka pintu tersebut. Ketika Pak Dusing sudah dalam posisi untuk menembak, tiba-tiba rekan teroris itu pun datang. Awalnya mereka ragu untuk menembak, namun dikarenakan mereka tahu jika di dalam ruangan tersebut banyak para tamu yang bersembunyi. Tanpa berlama-lama, mereka langsung menembak teroris itu.
Singkat cerita, akibat baku tembak tadi, salah satu dari teroris itu tertembak di bagian kakinya. Kita juga diperlihatkan jika David sudah menjadi sandera mereka. Ia tertangkap ketika dalam perjalanan menuju tempat Zahra yang ada di lantai 6. 9 jam sejak serangan pertama, terlihat jika para tamu sudah mulai geram karena sampai sekarang mereka belum juga mendapatkan pertolongan. Zahra dan sebagian dari para tamu yang lainnya pun bersikeras ingin keluar dari tempat ini. Awalnya Pak Koki menolak rencana mereka, namun tetapi salah satu di antara mereka berkata jika ini adalah pilihan mereka, apapun resikonya akan mereka terima. Dan dengan terpaksa Pak Koki itu pun membuka pintu tersebut. Di penghujung jalan pelarian, Zahra dan seorang pria Rusia itu pun tertangkap. Kemudian mereka berdua akan dibawa ke ruangan tempat David disekap. Di sisi lain terlihat salah satu dari kelompok teroris itu sedang diinterogasi oleh polisi. Teroris itu mengatakan jika mereka semua disuruh oleh atasan mereka untuk melaksanakan jihad. Mereka akan membunuh semua kafir yang berada di area tersebut. At the moment, they're after. Singkat cerita, Arjun berhasil membawa sebagian tamu yang selamat ke tempat persembunyian. Kemudian Pak Koki berkata jika hotel ini sedang terbakar, maka dari itu inilah kesempatan mereka. Berjalanlah dengan tenang dan matikan handphone kalian agar posisi kita tidak diketahui oleh para teroris. Namun sayang, bersama dengan itu para teroris mengetahui langkah mereka. Para teroris itu pun bergegas ke lantai atas, begitu pun dengan Imran. Sebelum ke lantai atas, ia diberi perintah jika ia harus mengeksekusi para sandera terlebih dahulu. Ketika giliran Mbak Zahra yang dieksekusi, ia langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat yang menandakan jika ia adalah seorang muslim. Mendengar hal itu, Imran sangat terkejut. Ia ragu jika harus membunuh seorang muslim yang merupakan saudara seimannya. Hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk membiarkan Mbak Zahra hidup. चुप कर जा, चुप कर। Di lain sisi, Arjun bersama para tamu yang sedang melarikan diri tiba-tiba panik akibat mendengar suara bom di belakang mereka. Mereka yang panik pun berlari dan berdesakan di tangga darurat. Hingga pada akhirnya para teroris itu pun datang. Bersamaan dengan itu, pasukan khusus tiba. Selama 12 jam lebih, Arjun dan para tamu lain yang bertahan dari sadisnya para teroris. Akhirnya pada pagi itu mereka berhasil keluar dari ancaman teroris yang ada di dalam hotel. Sementara itu di dalam hotel, para pasukan khusus terus memukul mundur pergerakan para teroris. Hingga akhirnya para teroris itu terpojok dan kehabisan amunisi. Dan para teroris itu pun berhasil dikalahkan. Now,